Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat yang sangat luar biasa, baik nikmat kecil, nikmat sedang maupun nikmat yang besar diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara macam nikmatnya yaitu nikmat mendengar, nikmat melihat, nikmat membaca. Semua nikmat Allah berikan kepada kita. Di antaranya juga nikmat yang tidak diberikan kepada seluruh umat manusia, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan daripada keberkahannya, agar mendapatkan daripada tambahannya, baik tambahan keberkahan, nikmat dan juga lainnya. Dan juga kita menjauhi daripada ingkar kepada Allah, karena sungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sungguh jika kalian mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka aku akan tambahkan nikmat tersebut kepada kalian, dan sungguh jika kalian ingkar kepadaku, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Allah, sesungguhnya kita ketahui daripada ayat ini, jika kita mensyukuri daripada nikmat-nikmat Allah, maka Allah tambah, baik nikmat kesehatan, nikmat mendengar, nikmat harta, bahkan nikmat iman dan nikmat Islam, Allah kuatkan di dalam hati kita. Dan jika kita ingkar kepada Allah, ya kita ketahuilah sungguhnya azab itu pedih. Kita ketahui, kita buat contoh sedikit, ketika kita luka, kita akan merasakan namanya pedih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang bersyukur kepadanya. Kemudian tidak luput juga salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita kemudahan untuk mempelajari agama yang dibawa beliau, yaitu agama Islam. Marilah kita menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi agung yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Beliaulah yang telah membawa kita daripada alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yaitu dari alam kesesatan menuju alam yang penuh daripada hikmah dan keberkahan. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan yang luar biasa, yaitu apa? Yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata buang-buang waktu kita untuk bertaubat kepada Allah, karena tujuan kita terciptanya di dunia ini yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insana illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan, kata Allah,
jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini untuk beribadah kepadanya, dan apabila kita berbuat dosa kepada Allah, kita cepat-cepat bertaubat kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk menjadi hamba-hamba yang dicintainya, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan juga menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Masya Allah, nikmat itu tidak hanya daripada nikmat kesehatan dan nikmat lainnya. Dan di antara nikmat yang Allah berikan juga yaitu memberikan kita kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala ini sangat menyayangi kita semua. Allah selalu menunggu taubat kita. Allah selalu membuka pintu untuk orang-orang yang bertaubat kepadanya. Tidak ada kata terlambat untuk kita. Di antaranya juga untuk kita bertaubat kepada Allah, yaitu dengan menjauhi segala larangannya. Banyak larangan Allah yang kita lakukan. Di antaranya juga untuk menghindarinya, yaitu sedikit demi sedikit untuk mengurangi daripada dosa yang kita lakukan. Contohnya dosa minum khamr, mungkin bagi kita menghindari tersebut bagi orang yang sudah kecanduan. Sedikit demi sedikit mungkin berhenti total, memberatkan hati, mungkin tidak mampu, tapi sedikit demi sedikit mengurangi. Siapa tahu sedikit demi sedikit tersebut mengurangi daripada maksiat kita kepada Allah. Mungkin karena taubat nasuha ini adalah taubat yang benar-benar kepada Allah. Mungkin kita tidak mampu secara langsung, boleh juga kita mengurangi dosa atau maksiat tersebut sedikit demi sedikit, mengurangi atau mundur daripada tempat tersebut, suasana tersebut. Mari kita jauhi. Banyak caranya untuk menghindari daripada bermaksiat kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, memberikan hidayah kepada kita. Dan di antara hidayah juga, hidayah itu Ajang mengatakan nunggu ketika orang berbicara, nunggu hidayah baru taubat. Dan ulama juga mengatakan bahwasannya hidayah itu diambil, bukan ditunggu. Contohnya orang azan itu adalah salah satu hidayah yang bisa kita ambil. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk beribadah kepadanya. Itulah di antara salah satunya untuk mengambil hidayah. Kita bertobat kepada Allah tidak usah nunggu hidayah. Hidayah itu dicari dan diambil. Seperti kita mencari rezeki. Hidayah itu udah berbagai macam Allah berikan, baik lewat media sosial, bahkan kehidupan sehari-hari kita. Allah memanggil kita dalam satu hari itu 5 kali. Sebagaimana muazin sebutkan, muazin lafalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah memanggil kita itu dalam satu hari itu 5 kali. Semoga Allah memudahkan kita untuk melangkah kebaikan. Ketika mendengar azan, kita mampu menjalankan salat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bertaubat dan dijadikan daripada hamba-hamba yang dicintainya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan daripada urusan dunia maupun akhirat. Alhamdulillah, mungkin cukup sekian yang bisa Al-Fakir sampaikan kepada antum semua, baik kaum muslimin muslimat dimanapun antum berada. Semoga Allah melancarkan rezeki antum semua dan memudahkan daripada urusan dunia maupun akhiratnya.
Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.